kehidupan pribadinya agak unik. Karirnya melesat, nikah dengan Haji Mas Said 5 tahun, 99 sampai tahun 2005, ya 5-6 tahun itu berpisah. Nah, sejak berpisah itu terus dia terpuruk dengan berbagai macam masalah. Ada pria lain lah, narkoba lah, segala macam. Nah, menerawang sebenarnya apa yang terjadi dengan Reza? Yang saya lihat bagi Reza ini orang yang sangat labil ya, yang saya lihat. Sebenarnya orangnya pendiam, tidak mau begitu orang banyak tahu tentang urusan pribadi dia. Yang saya lihat seperti itu. Karena dia berunsur kayu. Tapi kayu itu semakin tua itu semakin rapuh. Hati-hati banget. Jadi yang saya lihat Reza ini di waktu muda dia oke, sangat luar biasa. Nama dia juga sangat luar biasa. Tapi setelah di umur dia mulai di angka 40 naik ke atas, itu mulai jatuh dia. Kenapa? Begini, di unsur kayu itu kenapa saya bilang seperti ini? Unsur kayu itu, kalau dari tua kita tidak memupuk kayu itu benar-benar dijaga, itu biasanya akan hancur banget. Kenapa saya mengatakan Reza tidak begitu bagus di hari tua dia? Karena dia di unsur kayu. Tapi ada juga kayu yang semakin di hari tua dia semakin bagus. Kenapa? Karena dia menata betul, karena dia tahu benar kekurangan dia. Nah, kalau dari Reza, dia tidak menyadari itu karena orangnya agak sedikit menutup diri, tidak mau orang tahu diri dia gimana, permasalahan dia kayak apa, dan dia juga tidak ada teman tempat dia curhat, yang saya lihat seperti itu. Jadi di mana dia kalau lagi ada masalah, di mana ada sahabat dia atau ada cowok yang dekat sama dia, ya udah dia akan care dengan orang itu. Seperti itu yang saya lihat. Seperti sekarang, Reza memang lagi tertimpa masalah ini ya karena hoki dia lagi nggak ada. Dan saya lihat karir dia ke depannya lagi lebih hancur lagi daripada ini. Ini yang membuat dia jadi membuat dia kehidupan dia jadi down banget. Kenapa? Karena dia lepas dari Haji Mas Said pun kehidupannya udah down banget. Gitu. Karena orangnya agak labil, suka cepat berubah-ubah gitu. Tapi dia tidak bisa menceritakan permasalahan dia ke orang lain. Karena dia sedikit orangnya ada masalah apapun dia memendam sendiri, yang saya lihat seperti itu. Jadi dia merasa tidak mau cerita orang. Nah, itu kesalahannya. Sebenarnya lebih bagus dia cari ceritakan kepada teman dia atau sahabat dia untuk mengurangi rasa beban itu. Semakin dia tidak bisa menceritakan permasalahan diri dia, apa yang terjadi dengan diri dia, di situ dia akhirnya menjadi hancur, berantakan, semua kehidupannya pun berantakan. Akhirnya ya terpengaruh dengan keadaan narkoba ini, yang saya lihat seperti itu. Jadi kayak narkoba ini sebagai pelarian dia untuk permasalahan kehidupan dia, yang saya lihat seperti itu. Yang ini dibawa pengaruh nggak atau ini di Reza sendiri? Saya lihat dibilang ada pengaruh ada. Karena saya lihat ada yang membuat dia jujur aja, mistis pun ada. Jadi itu yang membuat dia selalu merasa tidak pede kalau untuk diri dia sendiri. Yang saya lihat begitu. Tadi ada yang menarik dari setiap penyanyi bahwa masa depannya akan lebih hancur lagi. Memang nggak ada jalan untuk kembalinya. Ini nggak bisa jadi pertobatan buat dia itu. Kalau dibilang ini bisa jadi pertobatan, jawaban saya pasti bisa bertobat. Siapapun manusia itu pasti bisa bertobat. Nggak ada orang yang tidak bisa bertobat. Tergantung dari diri dia sendiri, hati dia. Kalau hati dia memang mau niat bertobat, dia pasti bertobat. Tapi karirnya tidak sebaik seperti dulu lagi. Pasti ini karir dia akan tambah hancur ini. Bukan karir dia dibilang karir dia tambah membaik. Tidak, ini tambah hancur. Hidup aja dia udah hancur, apalagi ke depannya lagi. Kalau dia tidak berubah sekarang, harus berubah sekarang. Kenapa? Ini akan menjadi pelajaran buat diri kita. Siapapun, berubahlah. Gitu. Nah, dia bilang, berubahlah. Berubahnya apa? Dia harus meninggalkan semua yang bersangkutan dengan masa lalu dia, apa gimana ya? Yang saya lihat dia harus berubah, lupakan semua dengan masa lalu dia. Dia harus hidup kembali baru lagi, urus anak-anak, mulai dari nol lagi. Itu yang bisa lebih baik buat dia. Daripada dia memikirkan yang sudahlah. Hanya dia yang bisa merubah diri dia, bukan orang lain. Yang bisa merubah Reza hanya diri dia, bukan orang lain. Anak-anak dia dan diri dia. Sekarang kembalilah ke anak-anak. Lupakan masa lalu ini. Lupakanlah semua yang membuat Anda jadi hancur. Kenapa? Yang membuat kita hancur itu sahabat saya. Yang membuat teman kita itu hancur ya pasti orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita ada orang yang memang penjilat, ada orang yang tidak suka dan kita memang hanya untuk menghancurkan kita. Tapi keluarga kita, sahabat baik kita yang betul-betul tidak akan pernah membuat kita hancur seperti memasukkan kita ke dalam jalan-jalan yang tidak benar. Itu saya kasih tahu buat sahabat-sahabat saya, kawan-kawan Pak Hari.
Oke Nyai, ini tidak bisa dipisahkan menjadi satu kesatuan antara Reza, Agathot. Memang Reza ini harus menjadi diri sendiri, melupakan juga Agathot atau gimana Nyai? Yang saya lihat dilupakan Agathot buat apa? Karena begini loh, bukan apa, kita tidak bisa mengatakan kita suruh dia melupakan Agathot itu. Kita tidak tahu, Agathot kan ada di dalam sel. Sekarang kan dia sendiri. Kenapa? Kita tidak bisa mengatakan dia harus melupakan karena tidak ada permasalahan ini, dia tidak ada dengan Agathot kan, dia sendiri. Tapi intinya yang mengajarkan dia ini bukan mengajarkan sih. Jadi yang membuat dia seperti ini kan pasti ada memori-memori masa lalu dia. Tapi saya bukan untuk kita mengatakan dia harus meninggalkan Agathot. Jawaban saya tidak. Itu hak dia loh. Kita melarang, tidak bisa kita melarang siapapun untuk memilih pasangan dia. Kalau dia merasa nyaman ya tetap dia. Tapi lebih bagus lupakan masa lalu. Kita hidup mulai nol lagi, bina rumah tangga kita dan anak-anak kita. Kenapa di hari tua kita ini, kalau kita sudah tua, sudah begini macam-macam masalah seperti ini, kita kembali ke keluarga, kembali ke anak-anak kita. Kenapa? Kalau sudah nama baik kita sudah hancur, tercoreng seperti ini, kita akan mengembalikan itu susahnya luar biasa. Tidak segampang kita membalik telapak tangan. Uang hilang kita bisa dapat. Nama baik rusak, kita susah untuk menumbuhkan lagi. Itu yang membuat kita susah untuk menjaga nama baik kita itu, seperti itu. Kalau Nyai lihat secara fisik Reza, dalam-dalamnya sehat gak sih dia? Enggak. Yang saya lihat hati dia itu lagi mimik muka orang itu, siapapun bisa pura-pura bagus, tapi hati itu pasti beda. Di dalam hati dia, pikiran dia tuh kacau betul, berantakan. Yang saya lihat seperti itu. Itu karena dia di depan media. Jadi kita di depan media ya masalah kita harus lepas dulu lah. Nggak akan mungkin kita di depan media kita bawa permasalahan kita semua dari hati kita, pikiran kita, kan nggak mungkin. Yang saya lihat seperti itu. Kalau untuk karir sendiri, apakah ini menjadi ujung tanduk karirnya? Saya lihat ini ujung tanduk. Kenapa? Karena ini luar biasa buat dia. Ini bukan untuk membaikkan nama baik dia, menghancurkan. Jadi karir dia lebih hancur lagi. Kenapa? Kalau dia tidak bisa merubah diri dia ke depannya, susah sekali. Kenapa buat sahabat saya yang saya terawang? Karena gini, sekarang aja dari kasus yang dulu aja dia udah redup. Apalagi kasus yang sekarang ini. Kenapa saya bilang kasus dulu itu yang sudah redup? Kasus dia yang sama Agathot, dia menikah dengan Agathot, itu aja udah karirnya udah tenggelam betul. Apalagi ini kasus dia narkoba lagi kan? Jadi lebih tenggelam ini yang saya lihat seperti itu. Nah ini kan anak-anak sudah beranjak dewasa. Harus seperti apa mereka bersikap? Mereka harus merangkul mamanya lagi atau mungkin karena saking kecewanya mereka akhirnya nggak bisa terima mamanya? Saya jawab gini, kalau untuk anak-anak dia mungkin rasa kecewa ada, tapi mau diapakan lagi gitu loh. Namanya juga orang tua. Tapi jawaban saya kepada anak-anaknya, rangkul lah orang tua kamu. Kenapa? Yang saya lihat sekarang ibu kalian itu butuh anak-anaknya, butuh keluarganya. Kenapa? Karena dia sekarang lagi rapuhnya luar biasa, sangat-sangat rapuh. Karena kehidupan Reza itu orang nggak tahu aja, beban hidup dia tuh luar biasa. Dia tanggung jawab dia sangat-sangat luar biasa, banyak betul tanggung jawab dia. Tanggung jawab keuangan, pikiran otak, perasaan, semua yang saya lihat seperti itu. Jadi ini yang saya minta tolong buat anak-anaknya, rangkul orang tua Anda. Sekarang rangkul dia, kembalikan dia seperti dulu lagi. Karena yang bisa merangkul orang tua kalian hanya kalian saja, anak-anak dan saudaranya.